4281. Tuan Dewa Gagak Hitam tersenyum dan berkata, binatang monster kelas 7 tidak buruk, tetapi telah tidur untuk waktu yang lama. Kami tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dapat diberikannya. Semua orang di sini adalah murid elit dari sekte besar. Jika kita bekerja sama, kita bisa melawannya. Selain itu, saya tidak meminta Anda untuk membunuhnya. Kita hanya perlu menundanya sebentar. Ketika kita melanggar batasan, kita bisa bersembunyi di Istana Dewa Iblis Darah. Apa yang bisa dilakukan monster bis kelas 7? Yang Kei tidak ingin mengganggunya. Sebelum memasuki Gua Iblis Darah ini, dia menantikan untuk bertemu dengan atribut logam atau monster bis tingkat ke-7 atribut Yin dan membunuhnya untuk mendapatkan intinya. Tetapi setelah pertempuran dengan Raja Babun Emas, dia benar-benar menyerah pada ide ini. Monster bis kelas ke-7 bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan. Tuan Dewa Gagak Hitam berkata lagi, Istana Dewa Iblis Darah adalah tempat di mana hantu tua Iblis Darah meninggal. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di istana. Jika kita bisa mendapatkan satu atau dua dari mereka, kita pasti akan naik ke puncak. Meskipun kata-katanya penuh dengan sihir, tidak banyak orang yang yakin. Setelah menyaksikan cara yang digunakan Kaisar Black Crow sebelumnya, semua orang takut padanya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Ilahi yang telah bereinkarnasi. Dia tahu lebih banyak tentang Blood Demon Wonderland daripada orang lain. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk menghentikan binatang jahat tingkat 7 dan mematahkan hambatan, siapa yang bisa mengambil harta di bawah hidung Kaisar Gagak Hitam? Jika ada sesuatu yang baik, bukankah dia akan mengambilnya sendiri? Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Para murid dari tanah yang diberkati dan surgawi bukanlah orang bodoh. Mereka bisa melihat ini dengan jelas. Tuan Dewa Gagak Hitam mengangkat tangannya dan berteriak, tolong bantu saya. Saya mengandalkan Anda. Setelah selesai, harta di istana akan bergantung pada keberuntungan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang merespon. Yang Kei mencibir dan berkata, Tuan Dewa Gagak Hitam, Anda ingin menggunakan kekuatan kami untuk membuka Istana Dewa Iblis Darah. Saya khawatir Anda telah melakukan kesalahan. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini. Tuan God Black Crow mendengar ini dan melihat sekeliling. Aku serius. Apa kalian tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Bal yang berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ilahi Senior adalah seorang ahli. Kami mengakui inferioritas kami. Banyak harta di Istana Darah Iblis akan diambil oleh Dewa Ilahi. Kami tidak akan berpartisipasi. Tuan God Black Crow terkekeh, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu begitu aku memasuki Istana Surgawi? Jika itu masalahnya, aku bisa membuat sumpah darah. Saat dia mengatakan itu, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan kabut darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, mengarahkan kabut darah ke dalam pola darah misterius. Menghadapi pola darah, Sir God Black Crow berkata dengan serius, saya Black Crow, dan saya bersumpah dengan darah. Jika Anda bekerja sama dengan saya untuk membuka Blood Demon Divine Palace dan memasuki Istana Divine, harta akan tergantung pada keberuntungan Anda. Jika Anda tidak memprovokasi saya tidak akan menyerang Anda. Jika Anda melanggar sumpah ini, jiwa ilahi Anda akan hancur. Begitu dia selesai berbicara, segel itu selesai. Tato darah berubah menjadi sinar cahaya darah dan bergegas ke glabella Kaisar Black Crow. Kaisar Black Crow mengerang dan mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat. Melihat itu, semua orang saling memandang. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan God Black Crow akan membuat sumpah darah dengan segel daunnya sendiri dengan begitu tegas. Apalagi sumpah itu terdengar cukup tulus. Selama mereka memasuki Istana Darah Iblis Ilahi dan tidak memprovokasi dia tidak akan menyerang mereka. Tanpa disadari, itu menjamin keselamatan semua orang. Meskipun semua orang menebak bahwa semakin banyak Sir God Black Crow melakukan ini, semakin dia ingin mendapatkan sesuatu di Blood Demon Divine Palace, tidak dapat disangkal bahwa setelah sumpah darah dibuat, banyak orang tergoda. Sebelumnya, mereka takut dengan kekuatan menakutkan Tuan God Black Crow. Dia bisa mengaktifkan papan nama identitas Yin Xin Zhao dalam satu gerakan. Jika dia benar-benar ingin membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang setelah ada jaminan keamanan, situasinya berbeda. Tidak peduli apa, tindakan Tuan Dewa Gagak Hitam sangat tulus. Yin Xin Zhao dan yang lainnya saling memandang untuk sementara waktu. Mereka bisa melihat keinginan di mata masing-masing. Setelah bertahun-tahun, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke sini. Jika mereka bisa membuka Blood Demon Divine Palace, mereka mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus di dalamnya. Qiu Kangxian dari surga tanpa pemikiran berkata, Tuan, bisakah Anda memberitahu kami harta apa yang ada di Istana Dewa Iblis Darah?
Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa dan berkata, bagaimana saya tahu? Saya belum pernah berada di istana Dewa Iblis Darah. Tetapi Iblis Darah adalah ahli alam ke-8 ketika dia masih hidup. Pasti ada sesuatu yang bagus. Mungkin ada banyak sumber daya tingkat ke-7, atau sumber daya kultivasi tingkat ke-8. Mendengar ini, tidak hanya Qiu Kangxian dan yang lainnya terengah-engah, tetapi bahkan mata Yang Kai berkedip. Meskipun dia khawatir tentang Kaisar Black Crow, dia sangat membutuhkan elemen logam level 7 dan sumber daya elemen Yin. Jika benar-benar ada sumber daya level 7 atau level 8 di dalamnya, dia pasti akan mencobanya. Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Baliang merenung sejenak sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, kekayaan datang dari bahaya. Karena saya sudah di sini, bagaimana saya bisa mundur? Tuan Divine Monarch, tidak peduli apa yang orang lain pilih, saya, Baliang, bersedia untuk membantumu. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu tidak buruk. Tuan Dewa Gagak Hitam memandangnya dengan setuju. Qiu Kangxian berkata, karena saudara Ba setuju, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Ye Cheng dari Tanah Terberkati King Ming berkata sambil tersenyum, aku juga akan bergabung. Segera setelah orang-orang ini mengungkapkan pendapat mereka, lebih banyak orang menyatakan kesediaan mereka untuk membantu Sir God Black Crow untuk menerobos pembatasan. Namun, ada juga beberapa kultivator yang mengira mereka lebih lemah. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, Tuan Guru, maafkan kami. Kami terlalu lemah. Bahkan jika kami bergabung, saya khawatir kami tidak dapat membantu banyak. Kami akan pergi sekarang. Begitu orang ini selesai berbicara, dia memimpin rekan-rekan muridnya menuruni gunung dengan tergesa-gesa. Tuan Dewa Gagak Hitam tidak menghentikan mereka. Dia hanya melihat punggung mereka dengan senyum tipis. Orang-orang itu berjalan kurang dari 100 kaki. Tiba-tiba, lapisan kabut darah merah naik dari tanah dan membungkusnya. Jeritan terdengar dan ada fluktuasi energi. Kabut darah datang tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, kabut darah menghilang lagi, tetapi apa yang dilihat semua orang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Para kultivator yang akan pergi semuanya berubah menjadi mayat kering, tergeletak di tanah, vitalitas mereka terputus. Tuan Dewa Gagak Hitam berkata dengan senyum mengerikan, saya bahkan telah membuat sumpah darah. Siapa yang berani tidak memberi saya wajah? Dia melihat sekeliling dan berkata, siapa lagi yang ingin pergi? Majulah. Siapa yang berani tampil menonjol setelah belajar dari kesalahan masa lalu? Baru saja, Kaisar Dewa Gagak Hitam bahkan tidak bergerak, tetapi orang-orang itu sudah mati dengan menyedihkan. Secara alami, tidak ada yang berani mengikuti jejak mereka. Tuan Dewa Gagak Hitam berkata dengan senyum dingin, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menyiapkan formasi di sini. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa pergi. Yang Kai berkata dengan ringan, Sir God, jangan terlalu sombong. Berhati-hatilah untuk tidak menggigit lidahmu. Dia mencoba menggunakan prinsip luar angkasa sekarang dan menemukan bahwa tidak ada batasan. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi, Tuan Dewa Gagak Hitam tidak dapat menghentikannya. Tuan God Black Crow menyipitkan matanya dengan niat membunuh yang kuat. Namun, dia dengan cepat menahan diri dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu cukup mampu. Jika kamu ingin pergi, aku benar-benar tidak bisa menghentikanmu. Namun, kamu bisa pergi, tetapi bisakah orang-orang di sekitarmu pergi? Wajah Yang Kai tiba-tiba tenggelam. Karena Black Crow Divine Monarch menggunakan orang-orang di sekitarnya sebagai alasan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia pasti bisa membawa semua orang ke dalam Sealet World Bed, tapi dia takut Raja Dewa Gagak Hitam akan menghentikannya sebelum dia bisa melakukannya. Mengabaikannya, Tuan God Black Crow memandang yang lain dan bertanya, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Bagaimana mereka bisa pergi? Mereka yang ingin pergi sudah mati di depan mereka. Siapa yang berani pergi? Apakah mereka mau atau tidak? Mereka hanya bisa mengikuti Tuan Dewa Gagak Hitam sampai akhir. Tuan Dewa Gagak Hitam sangat senang saat melihat ini. Dia terus mengangguk dan menatap Yang Kai, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin pergi atau tinggal? Sekarang, hanya mereka yang berkumpul di sekitar Yang Kai yang tidak mengungkapkan pendapat mereka. Selama Yang Kai setuju, situasi umum akan diselesaikan. Tuan God, apakah Anda setuju untuk membiarkan saya pergi? Yang Kai bertanya, Anda dapat mencoba. Tuan God Black Crow berkata sambil tersenyum, tetapi matanya menyapu Ku Huachang, Zheng Ruoxi, dan yang lainnya dengan niat buruk. Yang Kai merasakan sakit gigi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan God, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda, tetapi saya memiliki syarat.
Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa, Anda ingin bernegosiasi dengan tuan ini. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, dia segera mengirim pesan, Tuan Dewa baru saja mengatakan bahwa ada dua masalah besar dalam memasuki istana Dewa Iblis Darah. Salah satunya adalah untuk memecahkan segel, dan yang lainnya adalah untuk menjerat monster bis kelas 7. Kami tidak tahu apa-apa tentang segel di sini. Hanya Anda yang tahu satu atau dua hal. Dengan kata lain, masalah membuka segel harus dipimpin oleh Anda. Ketika saatnya tiba, Tuan akan terganggu dan tidak akan bisa melakukan dua hal sekaligus. Oleh karena itu, kamu membutuhkan orang lain untuk mengalihkan perhatian monster bis kelas 7. Terus, wajah Tuan God Black Crow tenang. Yang Kai berkata, seberapa ganas monster bis kelas 7? Dari semua orang di sini, kecuali aku, siapa yang bisa bertarung melawan monster-monster kelas 7? Tuan Dewa Gagak Hitam mendengus, banyak anak kecil di sini yang memiliki papan nama itu. Ketika nyawa mereka dalam bahaya, teknik ilahi di papan nama akan diaktifkan. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh monster kelas 7 bis, apalagi untuk menjeratnya. Yang Kai berkata, itu hanya akan berhasil jika mereka dalam bahaya. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan menempatkan diri mereka dalam bahaya dan menggunakan teknik ilahi di papan nama mereka? Tuan Dewa, Anda tidak perlu menipu diri sendiri. Orang-orang ini tidak dapat diandalkan. Jika Anda ingin melawan monster bis kelas 7, Anda hanya bisa mengandalkan saya. Tuan Dewa, Anda telah melihat kemampuan saya. Pada titik ini, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tidak, Tuan Dewa, Anda telah menunggu untukku selama ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa Tuan God Black Crow telah berada di sini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak muncul sampai dia tiba. Jelas, dia sedang menunggunya. Setelah mengetahui hal ini, Yang Kai segera menyadari bahwa lelaki tua ini telah memutuskan untuk membiarkannya menembak monster kelas 7. Dengan kata lain, kandidat untuk menjerat monster kelas ke-7 tidak lain adalah dia. Orang tua itu berkhianat. Dia hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Tuan God Black Crow mendengus, anak kecil, jika kamu terlalu pintar, kamu akan mati lebih awal. Yang Kai tertawa, Tuan Dewa, mengapa kamu begitu marah? Karena lelaki tua itu sudah lama ingin dia menjabarkan monster bis kelas 7, tidak perlu bersikap sopan. Yang Kai segera berkata, Tuan Dewa, apakah Anda pikir saya memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Anda sekarang? 4282. Wajah Kaisar Gagak Hitam berubah suram untuk beberapa saat sebelum dia mendengus, apa yang kamu inginkan? Ceritakan padaku tentang itu, tapi aku akan mengatakan ini dulu. Jika kamu bertindak terlalu jauh, jangan salahkan raja ini karena tanpa ampun. Jangan khawatir, permintaan saya tidak terlalu banyak. Yang Kai tersenyum dari telinga ke telinga, saya hanya ingin sumber daya elemen logam kelas 7 dan sumber daya elemen yin kelas 7. Kaisar Black Crow menggelengkan kepalanya seperti genderang, tidak. Yang Kai berkata, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu adalah Open Heaven kelas atas. Meskipun sumber daya kelas 7 sangat berharga, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Apakah kamu tidak memiliki warisan atau semacamnya? Kaisar Black Crow berkata dengan marah, saya dipenjarakan di sini oleh Blood Demon selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya bisa memiliki warisan? Jika saya memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi saya tidak memilikinya sekarang. Dia berhenti sejenak, dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda membantu saya membuka istana iblis darah. Jika saya menemukan apa yang Anda butuhkan, saya akan membawanya keluar untuk Anda. Seharusnya ada sumber daya kelas 7 di istana. Yang Kai mendengus, apakah kamu pikir aku berusia 3 tahun? Jika orang ini benar-benar menemukan sesuatu yang baik di sana, mengapa dia membawanya keluar untuknya? Yang Kai telah bertemu dengan orang-orang yang akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Kaisar Black Crow berkata, jika Anda tidak ingin mempercayai saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saya benar-benar tidak memiliki apa yang Anda inginkan. Berikan saya sesuatu yang dapat memuaskan Anda. Yang Kai menyentuh dagunya dan merenung sejenak, karena kamu berkata begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Beri aku sesuatu yang kamu miliki. Oh benar, aku ingin kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Wajah Kaisar Black Crow menjadi gelap, Junior, kamu terlalu berlebihan. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh, kamu tampaknya tidak tulus. Saya ingin sumber daya tingkat atas dan Anda mengatakan Anda tidak memilikinya.
Saya ingin kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan dan Anda tidak memilikinya. Dewa Gagak Hitam berkata dengan marah, siapa yang tidak tulus? Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya dan menahan monster bis peringkat 7 untuk sementara waktu. Beraninya Anda mengarahkan pandangan Anda pada kitab suci yang memancar darah. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru saja bereinkarnasi dan belum memulihkan kultivasi saya pasti sudah membunuh Anda sejak lama. Tuan Dewa, Anda juga tahu bahwa itu adalah monster bis peringkat ke-7. Saya harus mempertaruhkan hidup saya. Kitab suci memancarkan darah yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik inti dari dao darah warisan iblis tua Blood Demon. Saya membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak ada habisnya untuk mendapatkannya. Saya tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain, kecuali orang itu sudah mati. Ini tidak berhasil, itu tidak berhasil. Dewa ilahi, apakah Anda mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun? Meskipun saya masih muda, saya bukan seseorang yang dapat dengan mudah dibodohi. Yang Kai juga tampak kesal. Tuan God Black Crow mengerutkan kening dan berkata perlahan, nak, jangan paksa saya. Saya tidak dapat memenuhi dua syarat yang Anda sebutkan. Mengapa Anda harus menyebutkannya? Anda telah membuat semua orang tidak senang. Coba yang lain. Jika saya bisa memuaskanmu, aku tidak akan menolak. Betulkah? Yang Kai mengangkat alisnya. Tuan God Black Crow berkata dengan bangga, aku tidak akan berbohong kepada junior sepertimu. Yang Kai berpura-pura berpikir sebentar dan berkata, jika itu masalahnya, tolong beri saya bagian dari pembatasan dao darah dalam kitab pemancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Untuk apa kamu menginginkan itu? Tuan God Black Crow memandangnya dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata, siapa yang ingin kamu bawa keluar dari sini? Dia melihat Yang Kai dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu sudah lama berbelit-belit. Jadi, kamu menginginkan keterampilan rahasia dao darah. Dia tampak puas seolah-olah dia telah melihat melalui jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal Yang Kai. Yang Kai berkata dengan tenang, katakan saja padaku apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak. Tentu saja, Tuan God Black Crow tidak mau memberikannya padanya. Tapi tidak peduli apa, dia telah menolak Yang Kai sekali, 2 kali, dan dia tidak bisa menolaknya 3 kali lagi. Jika itu terjadi, tidak perlu bagi mereka untuk melanjutkan diskusi. Terlebih lagi, meskipun skill rahasia darah Dao adalah bagian dari Blood Radiating Scripture itu tidak menyentuh intinya. Dia tidak perlu khawatir bahwa Yang Kai akan mempelajarinya. Dia mengangguk dan berkata, saya bisa menyetujui kondisi ini. Dia setuju begitu saja, yang membuat Yang Kai merasa tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Dewa, jangan coba-coba membodohi saya. Saya telah mempelajari Blood Radiating Scripture sebelumnya. Saya akan tahu apakah keterampilan rahasia itu nyata atau tidak setelah melihatnya. Jika Anda berani melakukannya apapun untuk itu, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Tuan Dewa Gagak Hitam mendengus dan berkata, jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan berbohong. Kamu tidak perlu terlalu curiga. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Jade Slip. Pikiran ilahinya melonjak sesaat dan meninggalkan pesan di Jade Slip. Kemudian, dia melemparkan Jade Slip ke Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya. Sambil mengawasi Sir God Black Crow, dia memeriksa isi Jade Slip dan berkata, tunggu sebentar. Jika bukan karena pengalamannya di Blood Lake, Yang Kai tidak akan bisa memastikan apakah informasi di Jade Slip itu nyata atau tidak. Namun, dia telah mempelajari beberapa prasasti sebelumnya dan memiliki pemahaman tertentu tentang kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, dia dengan hati-hati memeriksa informasi di Jade Slip dan menemukan bahwa tidak ada kekurangan. Terlebih lagi, skill rahasia pembatasan jalan darah tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Poin kuncinya adalah itu akan mengkonsumsi darah esensinya sendiri. Akan sangat bagus jika dia bisa kembali ke kota Dingfeng dan mengujinya pada kultivator di kota Dingfeng. Kemudian, dia akan tahu apakah informasi di Jade Slip itu nyata atau tidak. Ketika Yang Kai dan Tuan God Black Crow berkomunikasi satu sama lain, meskipun orang-orang di sekitarnya memperhatikan dengan seksama, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya melihat ekspresi mereka berubah. Setelah beberapa saat, Tuan God Black Crow melemparkan Jade Slip lagi ke Yang Kai. Kemudian, Yang Kai mulai memeriksanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka benar-benar ingin tahu kesepakatan seperti apa yang dibuat oleh Tuan God Black Crow dan Yang Kai. Setelah menunggu selama 30 menit, Tuan God Black Crow mendesak dengan tidak sabar, nak, apakah kamu sudah selesai?
Apakah perlu untuk memeriksanya dengan sangat hati-hati? Ketika kita keluar dari Blood Demon Wonderland, kamu akan punya banyak waktu untuk memeriksanya. Yang Kai menyingkirkan jade slip dan mengangguk, aku sudah selesai. Tuan Dewa Gagak Hitam menunjukkan ekspresi puas, karena Anda sudah selesai, mari kita mulai. Namun, saya harus mengatakan sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Dia melihat sekeliling, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia dengan muram berkata, jika Anda mau memasuki istana surga iblis darah, Anda harus bekerja sama. Jika tuan ini mengetahui bahwa seseorang secara diam-diam menyerang orang lain, tuan ini akan membunuhnya. Saat dia berkata begitu, dia melihat Yang Kai, Yin Xinzhao dan yang lainnya. Jelas, dia tahu bahwa kedua belah pihak tidak rukun. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, jika orang lain tidak memprovokasi saya tidak akan memprovokasi orang lain. Yin Xinzhao menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Dewa, jangan khawatir. Dalam situasi saat ini, Istana Dewa Iblis Darah adalah hal yang paling penting. Aku tahu apa yang penting. Bagus. Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa, jika demikian, saya akan memberitahu Anda cara melanggar pembatasan. Selama Anda melanggar pembatasan dan memasuki Istana Dewa Iblis Darah, saya jamin Anda semua akan mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang tahu Blood Demon Divine Palace lebih baik daripada Tuan God Black Crow. Secara alami, dia akan bertanggung jawab untuk melanggar pembatasan. Dia punya rencana. Sekarang dia bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dia segera memberikan perintah. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan bendera formasi entah dari mana dan membagikannya. Setidaknya ada ribuan kultivator berkumpul di sini. Segera, di bawah pengaturan Sir God Black Crow, kecuali orang-orang di sekitar Yang Kai, yang lain dibagi menjadi 64 kelompok dan berdiri sesuai dengan 8 trigram. Para pemimpinnya adalah murid elit dari tanah terberkati dan surgawi, yang mengendalikan bendera formasi. Yang Kai sedikit mengernyit. Tuan God Black Crow telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang kultivator Open Heaven kelas atas dan bereinkarnasi. Dia tahu Blood Demon Wonderland lebih baik daripada orang lain. Dengan pengalaman dan kemampuannya, dia harus melalui begitu banyak kesulitan untuk mengatur formasi seperti itu untuk memecahkan pembatasan. Belum lagi Monster Beast kelas 7 masih tidur. Setelah pembatasan dilanggar, Monster Beast akan diperingatkan. Apakah Sir God Blood Demon benar-benar berniat untuk menyerahkan mantelnya? Yang Kai curiga bahwa Sir God Blood Demon tidak pernah memikirkan hal ini. Kalau tidak, mengapa dia membuat tes yang begitu sulit? Itu bukan sesuatu yang bisa dilewati oleh kultivator manapun di alam kaisar. Tapi tidak ada artinya memikirkannya sekarang. Tuan God Black Crow sudah mulai mengatur formasi. Apakah Blood Demon Divine Palace bisa dibuka atau tidak tergantung pada keahliannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, arai roh hampir selesai. Kemudian, God Monarch Black Crow muncul di depan Yang Kai dalam sekejap dan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, jika Monster Beast kelas 7 tidak keluar, tidak apa-apa. Tetapi jika ya, Anda dan orang-orang di sekitar Anda akan harus menahannya, yang lain akan terjebak dalam arai roh dan tidak akan bisa bergerak sama sekali. Yang Kai berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Dia tidak tahu seberapa kuat Monster Beast kelas ke-7 itu. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus lari. Bagaimana dia bisa tinggal di sini dan menunggu kematian? Rupanya, Tuan God Black Crow mengerti apa yang dia maksud. Dia menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menggodanya dengan keuntungan. Wah, tidakkah kamu menginginkan sumber daya tingkat atas dari elemen logam dan elemen yin? Jika kamu dapat membantuku menghentikan Monster Beast, aku akan membawakanmu barang-barang yang kamu butuhkan dari Istana Ilahi Iblis Darah. Yang Kai mengangguk dan berkata, tentu saja, dia tidak bisa mempercayai kata-kata Tuan God Black Crow. Meskipun Tuan God Black Crow baik padanya sekarang, itu karena Tuan God Black Crow membutuhkan bantuannya. Bagaimana mungkin Tuan God Black Crow bersikap baik padanya ketika nilai Tuan God Black Crow menghilang? Tapi, Yang Kai sedikit berharap, dia tidak tahu apa elemen Monster Beast itu. Jika kebetulan dari elemen logam atau elemen yin, dia pasti akan membunuhnya. Dia belum menggunakan manik teknik ilahi yang diberikan kepadanya oleh Lady Boss. Ketika dia mengaktifkan manik teknik ilahi, dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Tuan God Black Crow berubah menjadi cahaya berdarah dan pergi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah lembah, dia berteriak, semangat. Berhasil atau gagal tergantung pada ini. Mulai formasi. Saat dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan. Sebuah bendera besar muncul entah dari mana. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk kabut darah.
Bendera menyerap kabut darah dan segera menggeliat seolah-olah itu hidup. Tuan Dewa Gagak Hitam memegang bendera dan mengibarkannya dengan keras. 4283. Bendera berkibar tertiup angin. Di mata arai ke-64, kultivator yang memegang bendera arai juga mengeluarkan bendera arai sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Kaisar Black Crow, menggemakan bendera arai dari kejauhan. Berdengung. Sebuah getaran ditransmisikan dari kedalaman jiwa seseorang, dan dunia tampak bergetar. Kabut darah merah menyebar dari tanah dan menyelimuti seluruh lembah dalam waktu yang sangat singkat. Mereka semua telah melihat keanehan kabut darah ini sebelumnya. Beberapa kultivator telah jatuh ke dalam kabut darah ini dan dengan cepat menghilang tanpa jejak, jadi ketika kabut darah ini muncul kembali, ekspresi semua orang menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kaisar Black Crow berteriak dengan suara rendah, bergembiralah. Jika ada yang berani mengendur, jangan salahkan saya karena kejam. Meskipun semua orang gelisah, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan terus bekerja sama dengan Tuan Dewa Gagak Hitam, mengingat caranya yang menakutkan. Untungnya, meskipun kabut darah menyebar, kali ini hanya tertinggal di lembah dan mengalir di sekitar semua orang. Segera, di bawah pengaruh bendera arai, kabut darah menggeliat seperti makhluk hidup dan secara bertahap berkumpul menjadi arai besar di lembah. Garis samar tiba-tiba muncul dari void. Hanya puncak gunung es yang terlihat, tetapi tampaknya itu adalah bagian dari istana besar. Semua prajurit yang melihat garis besar terkejut. Mereka tahu bahwa Kaisar Black Crow tidak berbohong kepada mereka. Istana Dewa Iblis Darah yang legendaris benar-benar tersembunyi di sini. Namun, biasanya dijaga oleh formasi pembatas, sehingga pintunya tidak terlihat. Jika bukan karena bimbingan Kaisar Gagak Hitam, bahkan jika seseorang datang ke sini, mereka tidak akan dapat melihat apapun dan akan kehilangan kesempatan untuk masuk. Yang Kai berdiri di gunung asli dan melihat garis besarnya. Dia semakin yakin bahwa Kaisar Darah Iblis tidak bermaksud mewariskan warisannya ketika dia masih hidup. Semuanya di sini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh para kultivator dari alam Kaisar. Jika Kaisar Black Crow tidak dilahirkan kembali, Blood Demon Divine Palace tidak akan ditemukan. Kabut darah menggeliat di lembah dan terus mendaki menuju garis besar istana. Seiring waktu berlalu, semakin banyak bagian dari garis besar terungkap, dan itu menjadi semakin padat. Di samping Yang Kai, Ku Huasang, Gupan, Zhang Ruoxi, Lin Feng, Ning Daoran, Wei Buke, Ding Yi, dan Lang Qingsan, juru masak, semuanya siap untuk pergi. Namun, setelah menunggu lama, masih belum ada tanda-tanda monster beast kelas 7 muncul. Ding Yi menggosok kepalanya dan terkekeh, apakah Tuan God Black Crow melakukan kesalahan? Bagaimana bisa ada monster beast kelas 7 yang tertidur di sini? Jika memang ada monster beast di sini, saya khawatir itu akan segera dibangunkan oleh keributan besar. Wei Bukui menyeringai dan berkata, lebih baik jika mereka tidak melakukannya. Mari kita lihat saja mereka sibuk. Ketika Blood Demon Divine Palace dibuka, kita akan masuk dan merampok mereka. Ding Yi memandang Wei Bukui dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah menemukan orang kepercayaannya. Itulah yang aku pikirkan. Hati-hati, meskipun dia belum pernah melihat monster beast kelas 7, ekspresi serius Kaisar Black Crow God berarti bahwa ada alasan untuk ini. Ada kemungkinan 99% bahwa monster beast kelas 7 sedang berhibernasi di sini. Sementara Ding Yi dan Wei Bukui sedang berbicara, aura iblis yang samar-samar terlihat tiba-tiba menyebar. Hanya dalam waktu singkat, aura iblis menjadi puluhan kali lebih padat. Kemurnian Ki Iblis benar-benar tak terlukiskan. Tampaknya bahkan Raja Babun Emas tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak ada keraguan bahwa monster beast kelas ke-7 yang tertidur di sini telah diperingatkan. Ekspresi semua orang membeku. Ding Yi dan Wei Bukui, yang sedang berbicara dan tertawa, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Mereka menemukan bahwa mereka benar-benar membawa sial. Mereka baru saja mulai berbicara dan monster beast akan segera muncul. Ekspresi Yang Kai serius. Dia menyebarkan persepsi ilahinya dan memindai sekeliling. Dia ingin tahu di mana monster beast akan muncul. Saat ini, dia tidak bisa melihat jejak monster beast. Demonic Ki saja sudah cukup untuk membuat orang merasa ketakutan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya monster beast kelas ke-7. Setelah beberapa saat, Yang Kai melihat ke bawah. Itu datang dari bawah tanah. Itu hanya bisa datang dari bawah tanah. Situasi di lembah ini sekilas terlihat jelas. Tidak ada jejak monster beast. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari kedalaman bumi. Kemudian, bumi bergetar seolah-olah monster besar sedang merangkak keluar dari tanah. Pada saat tertentu, disertai dengan suara yang mirip dengan suara sapi,
Kepala besar tiba-tiba muncul dari tanah di suatu tempat, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan puluhan orang yang berdiri di dekatnya, bersama dengan bumi, dalam satu tegukan. Dalam sekejap, salah satu dari 64 mata Subarai hilang. Namun, ketika Kaisar Black Crow mengatur susunan ini, dia jelas memikirkan hal ini. Oleh karena itu, meskipun salah satu mata Sub-Arai hilang, itu tidak mempengaruhi pengoperasian Arai sama sekali. Kabut darah masih memanjat istana darah iblis ilahi, membuatnya semakin padat. Itu menunjukkan tanda-tanda muncul dari kehampaan. Boom, boom, boom. Monster Beast pecah dari tanah, meninggalkan lubang besar di tanah. Tubuhnya yang besar seperti gunung. Sisik tebal di tubuhnya adalah pertahanan alami yang kuat. Kabut darah menempel di sekujur tubuhnya, tetapi tidak bisa menimbulkan korosi sama sekali. Pada saat ini, Yang Kai, yang telah memperhatikan Monster Beast, akhirnya melihat apa itu. Itu adalah kura-kura bintang. Tubuhnya memiliki panjang 60 kaki dan tinggi 40 hingga 50 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kuning yang menyilaukan. Yang Kai kecewa sekaligus lega. Binatang monster elemen bumi. Dia kecewa karena Monster Beast ini tidak memiliki elemen logam atau elemen yin yang dia butuhkan, melainkan elemen tanah. Dia sudah memadatkan kekuatan elemen bumi dan menggunakan mutiara naga. Oleh karena itu, bahkan jika dia membunuh kura-kura bintang ini, itu tidak akan banyak bermanfaat. Tentu saja, dia juga lega bahwa itu adalah monster elemen bumi. Elemen tanah berspesialisasi dalam pertahanan. Meskipun itu adalah tulang yang sulit untuk dikunyah, melihat postur kura-kura bintang, itu seharusnya tidak bagus dalam menyerang. Akibatnya, bahaya di pihak mereka jauh lebih rendah. Apalagi kura-kura bintang ini sudah tidur bertahun-tahun. Sekarang dia terganggu dan terbangun dari tidur nyenyaknya, dia terlihat agak membosankan. Itu menggerakkan matanya dengan kaku dan mengantuk. Seniman bela diri yang lebih dekat dengannya di inti Sub-Arai semuanya gemetar ketakutan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kura-kura bintang ini telah menelan sekelompok kultivator segera setelah muncul. Secara alami, mereka takut itu akan berbalik dan menyerang mereka. Meski terlihat tumpul, jika benar-benar menyerang, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menjadi lawannya. Benda ini berspesialisasi dalam pertahanan, jadi diperkirakan tidak ada yang bisa melukainya. Seorang kultivator dari kekuatan yang tidak diketahui menelan ludahnya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia ingin bersembunyi di balik yang lain dan mencari rasa aman. Tanpa diduga, saat dia mundur selangkah, seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kabut darah. Suara mendesis terdengar, dan orang itu berteriak ketakutan. Kabut berdarah merangkak di sekujur tubuhnya seperti ular roh menyelimutinya. Ketika kabut berdarah menyebar, orang itu sudah menjadi mayat yang mengering. Kaisar Gagak Hitam yang mengibarkan bendera mendengus dingin, berdiri di sana dengan patuh. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Semua orang merasa pahit di mulut mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah menaiki kapal bajak laut. Sekarang, di dalam area yang dicakup oleh formasi besar, kecuali mata Subarai yang dianggap aman, tempat-tempat lain dipenuhi dengan kabut darah. Dengan kata lain, setelah formasi Agung Kaisar Gagak Hitam diaktifkan, semua orang hanya bisa berdiri di mata Subarai. Begitu mereka melangkah keluar dari zona aman ini, mereka harus menanggung risiko kematian. Yang Kai melihat ini dan senang. Dia berpikir bahwa dia dan yang lainnya telah mengambil tugas yang sulit. Sekarang, tampaknya dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, bertarung melawan kura-kura bintang tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Dia tidak bisa tidak melihat Yin Xinzhao, diam-diam berharap bahwa kura-kura bintang akan membunuhnya. Secara kebetulan, Yin Xinzhao juga menoleh. Mereka saling memandang dan Yin Xinzhao segera melihat melalui pikiran Yang Kai. Dia segera berkata dengan marah, "Yang Kai, apa yang kamu tunggu?" Mata Subarai yang dia pimpin tidak terlalu jauh dari kura-kura bintang. Dia benar-benar gelisah. Yang Kai berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, jangan khawatir." Yin Xinzhao hampir muntah darah. "Kamu mungkin tidak khawatir, tapi aku khawatir." Dia tidak menyangka adegan seperti itu terjadi setelah spirit Arai diaktifkan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bertukar tempat dengan Yang Kai sehingga dia setidaknya bisa memahami beberapa inisiatif. Tetapi sekarang dia tidak bisa bergerak, hidup dan matinya terserah surga, itu benar-benar tak tertahankan. "Kamu harus melakukannya." Suara Kaisar Gagak Hitam datang, monster ini telah tidur selama bertahun-tahun dan baru saja bangun. Kekuatannya belum pulih. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Yang terbaik adalah jika Anda dapat melukainya dengan parah. Jika tidak, akan lebih sulit untuk menghadapinya ketika sudah pulih.
Seberapa sulit untuk melukai monster level 7 yang berfokus pada pertahanan. Yang Kai tidak tahu apakah semua orang di sisinya dapat mencapai ini jika mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi Dewa Gagak Hitam benar tentang satu hal. Ini adalah saat ketika Star Turtle berada pada titik terlemahnya. Memikirkan hal ini, Yang Kai mengangguk dan berkata, karena Kaisar berkata begitu, aku akan patuh. Sambil berbicara, dia berteriak, dapatkan. Dengan tepukan dan tarikan, Law of Space melonjak dan Moonblade yang besar terbentuk. Itu menembus kehampaan dan menebas ke arah kura-kura bintang. Orang-orang di sekitarnya mulai melakukan teknik rahasia mereka satu demi satu. Lampu warna-warni menutupi kura-kura bintang, menutupi tubuhnya yang besar hanya dalam sekejap mata. Orang-orang berkumpul di sekitar Yang Kai, meskipun ada orang baik dan jahat, misalnya, banyak orang di Tian tidak kuat, tetapi tidak ada kekurangan master seperti Gupan, Ku Huachang, Ning Daoran, dan lainnya. Murid inti elit dari berbagai gua terberkati dan surgawi ini semuanya luar biasa dan tajam. Boom, boom. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihatnya lagi dan merasakan sakit kepala. Meskipun mereka tahu bahwa kura-kura bintang fokus pada pertahanan, mereka tidak menyangka pertahanannya begitu menakutkan. Putaran serangan sengit sebelumnya bahkan tidak mematahkan lampu kuning di luar tubuhnya, apalagi menyebabkan kerusakan padanya. Wei Bukui menyeringai, binatang buas ini sangat tangguh. Yang Kai berteriak dengan suara yang dalam, lagi. Putaran serangan lain diluncurkan. Tidak ada yang menahan. Awalnya, yang terbaik adalah menggunakan elemen kayu untuk menghadapi kekuatan elemen tanah. Di antara 5 elemen, kayu adalah musuh bebuyutan bumi. Namun, kekuatan elemen kayu umumnya terfokus pada pemulihan dan penyembuhan. Hanya sedikit orang yang bisa memahami teknik serangan divine dari elemen kayu. 4284. Meskipun Yang Kai menggunakan esensi pohon abadi untuk memadatkan kekuatan elemen kayu, dia belum memahami teknik ilahi elemen kayu, tetapi kemampuan pemulihan dan penyembuhan awalnya yang kuat telah sangat ditingkatkan. Di antara kerumunan, sangat sedikit yang telah memahami teknik ilahi dari elemen kayu. Bahkan jika itu ditampilkan pada saat ini, itu tidak akan berdampak banyak pada kura-kura bintang. Binatang buas ini adalah kelas 7, dan cahaya elemen tanah yang menempel di sekitar tubuhnya juga merupakan kekuatan elemen tanah kelas 7, yang sulit ditembus. Pada saat ini, ketika semua orang menyerang, celah di antara mereka bisa terlihat. Ku Huachang, Gupan, dan lainnya tidak diragukan lagi yang terkuat. Bagaimanapun, mereka adalah murid inti dari berbagai enclave yang diberkati. Mereka adalah harapan masa depan sekte masing-masing, dan mereka sangat dikultivasikan. Teknik ilahi dan teknik rahasia luar biasa, dan kultivator biasa tidak dapat mencapainya. Koki, Akuntan, Lang Qingshan, Ding Yi, dan lainnya sedikit lebih buruk. Meskipun jumlah serangan di Tian dan lainnya besar, sulit untuk menjadi efektif. Namun, semakin banyak orang, semakin kuat mereka, dan serangan terus-menerus akhirnya membuat cahaya kura-kura bintang sedikit redup. Tidak sampai saat inilah Star Turtle perlahan kembali ke akal sehatnya, menoleh, dan melihat ke arah di mana Yang Kai dan yang lainnya berkumpul sebelum mengaum ke arah langit. Segera setelah itu, ia menggerakkan keempat anggota tubuhnya, tampaknya canggung, tetapi sebenarnya bergerak sangat cepat, setiap langkah menyebabkan tanah bergemuruh keras. Itu akan datang, Yang Kai meraung. Pada saat ini, dia tidak berani menahan diri. Dia mengaktifkan kekuatan segel, dan Golden Crow True Fire menyebar dan membakar ke depan. Meskipun dia telah memadatkan sebanyak 5 jenis kekuatan kelas atas, dia hanya memahami 2 jenis teknik ilahi. Salah satunya adalah Dragon Shield, dan yang lainnya adalah Golden Crow Casting Sun, tetapi ini tidak mencegahnya untuk mengaktifkan kekuatan ini. Api hitam pekat sepertinya membakar kehampaan. Bahkan kabut darah yang menakutkan pun menguap. Api hitam membakar permukaan tubuh Star Turtle dan mengeluarkan suara mendesis, meredupkan cahaya kuning banyak. Yang lain menyerang satu demi satu, dan pada saat yang sama, mereka mundur dengan cepat dan menyebar ke segala arah. Ketika kura-kura bintang berjarak sekitar 300 kaki dari mereka, layar cahaya kuning yang melindungi tubuhnya akhirnya hancur. Yang Kai sangat gembira ketika dia melihat ini. Tanpa berpikir, dia memanggil Divine Magnetic Labu dan membukanya. Sebuah cahaya menyilaukan segera menyapu dan melilit kura-kura bintang. Suara raungan terdengar lagi. Cahaya ilahi magnetik asal sangat merusak, cahaya itu merusak tubuh kura-kura bintang yang tidak tertutup pelindung, meninggalkan bekas luka berdarah. Setitik cahaya redup tiba-tiba menyala, dan perasaan mengerikan menyelimuti dunia. Pikiran semua orang bergetar, seolah-olah mereka telah mendengar panggilan kematian.
Yang Kai mendongak dan melihat kura-kura bintang membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang seperti gigi gergaji. Di mulutnya, sebuah bola kuning tanah seukuran wastafel terbentuk, menunjuk lurus ke arahnya. Hati-hati, seru Ku Huachang. Dia menunjuk 10 jarinya dan membuat segel. Dia tiba-tiba menekannya ke arah kura-kura bintang. Pada saat yang sama, Wei Bukui menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang membuat dunia kehilangan warnanya. Ding Yi mengaktifkan api bifang dan mengaduk angin dan awan. Lin Feng memegang pedang di tangannya dan mengibaskan bayangan pedang ke seluruh langit. Gu Pan memegang kuas dan menggambar di udara. Sebuah segel besar tercetak di mulut besar kura-kura bintang. Ada juga Ning Daoran, pedang kayu persik terbang dari punggungnya, berubah menjadi angsa yang anggun, dan menebang bintang-bintang. Lang Qingsan dan yang lainnya serta Ditian semuanya menyerang bersama. Adegan itu sangat hidup, dan semua jenis cahaya yang menyilaukan bermekaran, menyilaukan mata orang-orang. Kura-kura bintang itu acuh tak acuh, membiarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengenai dirinya sendiri. Bola cahaya di mulutnya seperti kilat, berkelok-kelok. Cahaya bilahnya rusak, dan bayangan pedangnya runtuh. Terangan teredam terdengar, dan Ku Huachang terbang seperti layang-layang kertas, meludahkan darah ke udara. Tubuh Wei Bukui didorong oleh kekuatan yang kuat, bergerak puluhan kaki secara horizontal, meninggalkan selokan panjang di bawah kakinya. Wajah Ding Yi memerah, dan tubuhnya tampak terpanggang, bersinar merah. Pedang kayu di tangan Ning Daoran retak, dan garis halus muncul. Begitu banyak orang kuat bergabung, tetapi mereka tidak bisa menghentikan serangan kura-kura bintang. Semua orang terkejut, meskipun kekuatan bola cahaya berkurang, itu masih langsung menuju Yang Kai. Yang Kai mengangkat tangannya dalam kehampaan, mengeluarkan tombak naga Asure, dan menghancurkannya ke depan. Raungan naga bergema di langit. Di tombak naga Asure, sepertinya ada sesosok naga raksasa yang berkedip dan mengenai bola cahaya. Pada saat berikutnya, bola cahaya meledak, dan akibatnya menyebar. Yang Kai merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya secara langsung, dan suara renyah datang dari dadanya. Dalam sekejap, beberapa tulang rusuk patah, dan tulang yang patah menembus dada dan paru-parunya. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dari tenggorokannya. Kekuatan kuning merajalela, dan semua orang yang hadir berantakan. Kultivator Ditian yang lebih lemah langsung terluka dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Yang Kai tidak mundur, tetapi malah maju. Matanya terbakar api, karena dia tahu bahwa jika dia mundur, setidaknya setengah dari orang yang hadir akan mati dalam sekejap. Bukan tidak masuk akal bagi Dewa Gagak Hitam untuk mengandalkannya untuk memblokir monster peringkat ke-7. Hanya dia yang bisa bersaing dengan monster-monster peringkat ke-7 ini. Memegang tombak dengan satu tangan dan mengetuk kakinya, dia tiba di depan kura-kura bintang dalam beberapa langkah. Mengambil keuntungan karena tidak siap, dia dengan gesit melompat dan mendarat di punggungnya. Pada saat berikutnya, tombak itu terus-menerus menusuk ke arah bagian belakang leher kura-kura bintang yang lemah. Dududu, sebuah suara membosankan keluar. Tombak naga Asure, yang selalu tak terkalahkan, tidak berbuat banyak kali ini. Meskipun bagian belakang leher kura-kura bintang itu lemah, itu hanya berbicara secara relatif. Untuk monster bis tingkat ke-7 elemen bumi seperti itu, setiap bagian tubuhnya sekeras batu. Bukan karena tombak naga Asure tidak cukup baik, tetapi kekuatan Yang Kai tidak cukup. Tombak naga Asure diberikan kepadanya oleh Ada, dimurnikan dari mayat naga hitam. Yang Kai tidak pernah menggunakan kekuatan penuh tombak. Setelah ratusan tusukan, meskipun bagian belakang leher kura-kura bintang terpotong parah, luka seperti itu seperti menggaruk gatal bagi monster itu. Kura-kura bintang menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, mencoba membuang Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Kakinya dipaku ke tanah dan tidak bergerak sedikit pun. Melihat ini, orang banyak tidak menahan diri. Mereka semua menyerang kura-kura bintang dari segala arah. Bola cahaya meledak di permukaan tubuh kura-kura bintang. Meskipun panas, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Pada saat ini, kura-kura bintang tiba-tiba berhenti berjuang. Seluruh tubuhnya bergetar, dan garis-garis cahaya kuning melintas dari tubuhnya. Masing-masing garis cahaya itu mengandung kekuatan besar. Yang Kai tidak memperhatikan dan tersapu oleh salah satu garis cahaya. Segera, dia mengerang dan terbang tinggi ke udara. Yang lain juga bingung dari serangan itu. Beberapa orang jatuh ke tanah dan tidak bangun. Setelah menyingkirkan Yang Kai, kura-kura bintang itu seperti naga yang telah dilepaskan. Aura ganasnya dilepaskan, dan tubuhnya yang besar bergoyang ke kiri dan ke kanan.
Tidak ada yang berani datang dalam jarak 1000 kaki darinya. Minggir, biarkan aku yang melakukannya. Chef meraung marah. Tiba-tiba, dia bergegas keluar dari tidak jauh, memegang pisau dapur di tangan kirinya dan talenan di tangan kanannya. Seolah-olah dia akan menyembelih babi dan kambing. Dia terlihat sangat lucu, tapi kali ini, dia seperti akan membunuh monster beast kelas 7 itu. Dia akan membantai kura-kura bintang itu. Talenan di tangan kanannya terbang keluar. Itu berkembang dengan angin dan mendarat di bawah kura-kura bintang. Talenan ini adalah artefak yang tidak diketahui nilainya. Itu dipenuhi dengan aura aneh. Itu sangat aneh. Bahkan monster beast yang kuat seperti kura-kura bintang tertangkap basah dan terjebak di talenan. Chef berjalan mendekat, menyeringai mengerikan. Aku adalah pisaunya, dan kamu adalah dagingnya. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengembang, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Tidak hanya itu, pisau dapur di tangannya juga menjadi besar. Mata koki itu ganas dan menakutkan. Dia mengulurkan tangan besar dan menekan kura-kura bintang itu ke talenannya. Celemek di tubuhnya juga menunjukkan karakter sembelih yang besar. Pisau dapur di tangannya naik dan turun. Dia berteriak, potong, potong, potong. Pada saat ini, seolah-olah dia mendominasi segalanya. Kura-kura bintang itu seperti ikan yang dia potong di dapur. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berharap Chef begitu cakap. Bahkan murid inti yang lahir di enclave yang terberkati tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Yang Kai juga tidak berpikir bahwa Chef begitu mengesankan. Selama ini, dia berpikir bahwa Baiki adalah yang paling kuat dari beberapa pekerja di sisi Lady Boss. Sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Jika Chef bisa maju untuk membelah langit, dia pasti akan lebih kuat dari Old Boy. Saat pisau ditebas, percikan api yang menyilaukan terbang dari cangkang kura-kura bintang. Koki benar-benar memotong tanda putih di atasnya. Sama seperti semua orang linglung, akuntan itu terbang. Sempoa di tangannya bergerak, dan manik-manik terbang keluar. Mereka juga berubah menjadi manik-manik besar, mendesing menuju kepala kura-kura bintang. Boom, boom, boom. Setiap pukulan membuat kepala kura-kura bintang tenggelam. Setelah ratusan manik-manik jatuh, seluruh kepala kura-kura bintang itu sudah hancur jauh ke dalam tanah. Semua orang menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka, dan mereka semua menyerang kura-kura bintang. Tiba-tiba, ekspresi Chef berubah. Dia berteriak, semua terserah padamu. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya yang besar menyusut kembali ke bentuk bulatnya seperti bola kempis. Talenan itu juga terbang kembali ke tangannya. Setelah kembali ke bentuk aslinya, aura Chef sangat lemah. Dia bahkan kesulitan berdiri. Wajahnya sepucat kertas. Ketika Yang Kai melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa teknik rahasia yang baru saja dia gunakan membutuhkan banyak energi. Koki tidak bisa benar-benar berubah menjadi raksasa sebesar itu. Itu hanya efek dari teknik rahasia yang dia gunakan. Yang Kai, yang membombardir kura-kura bintang, segera menyingkirkan tombaknya. Dia melintas ke sisi Chef dan berteriak, jangan melawan. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Chef dan melemparkannya ke dalam Sealet World Bed. Dia tidak bisa lagi bertarung. Tinggal di sini hanya akan membawa bahaya. Daripada itu, lebih baik membiarkannya istirahat lebih awal. Seolah benar-benar marah oleh Chef, kura-kura bintang, yang mengangkat kepalanya lagi, mengayunkan tubuhnya. Ekornya yang seperti palu meteor menyapu ke segala arah. Itu adalah pukulan kuat yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Satu demi satu sosok diledakkan, terluka dalam sekejap. Melihat bahwa Ruoshi tidak bisa menghindar tepat waktu dan akan disapu oleh ekor kura-kura bintang, Yang Kai melesat ke sisinya dan menikam dengan tombaknya. Dengan kekuatan besar, Yang Kai dan Zhang Ruoshi keduanya berguling seperti labu. Berdiri lagi dan memastikan bahwa Ruoshi baik-baik saja, Yang Kai berteriak, hei ya, jika kamu tidak bertindak sekarang, kita akan mati di sini. 4285. Tuan Dewa Gagak Hitam, yang bertanggung jawab atas formasi, mendengus dan berkata, anak ini terbiasa bermain trik. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Yang Kai tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tanpa menyebutkan hal lain, perwujudan kemampuan ilahi yang ditunjukkan bocah kecil ini sebelumnya tidak digunakan pada saat ini. Perwujudan kemampuan ilahi itu sangat kuat, dan jika digunakan, itu pasti akan sangat membantu situasi saat ini. Tetapi karena Yang Kai telah meminta bantuan, dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, jika Kai Yang dan yang lainnya dikalahkan, arai roh di sisinya pasti akan terpengaruh. Ini adalah saat kritis untuk memecahkan segel, jadi dia tidak ingin gagal pada saat terakhir. Oleh karena itu, meskipun Tuan God Black Crow tidak puas dengan penyembunyian Yang Kai, dia mengibarkan benderanya.
Sejumlah besar kabut darah berkumpul menjadi awan darah dan melayang ke arah kura-kura bintang, menyelimutinya secara langsung. Kemudian, awan darah menyebar dan berubah menjadi dua binatang darah yang tidak kalah dengan ukuran kura-kura bintang. Ada juga ular darah yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat seperti makhluk hidup. Kedua binatang darah tanpa rasa takut menyerang kura-kura bintang dari kedua sisi. Ular darah yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sepanjang tepi cangkang kura-kura bintang dan menutupi seluruh tubuhnya. Kura-kura bintang mengayunkan ekornya dan segera salah satu binatang darah itu roboh. Namun, binatang darah segera direformasi seolah-olah itu abadi. Sementara mereka mengambil napas, mereka menyesuaikan kembali formasi mereka dan menggunakan teknik ilahi lagi. Yang Kai sedikit terengah-engah. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam situasi saat ini, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Golden Crow Casting Sun sangat kuat, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Begitu dia menghabiskan terlalu banyak energi saat melawan kura-kura bintang, dia mungkin tidak memiliki cukup energi untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Untungnya, Tuan God Black Crow memperhatikan istana darah iblis. Karena itu, bahkan jika dia memahami rencana Yang Kai, dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk membantu. Dengan dua binatang darah abadi yang memimpin serangan dan ular darah yang tak terhitung jumlahnya menjerat kura-kura bintang, semua orang jauh lebih aman. Meskipun kura-kura bintang ini sangat kuat, tidak diketahui apakah itu karena terlalu lama hibernasi atau karena awalnya seperti ini, tetapi kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Itu terganggu oleh gangguan iblis darah dan benar-benar bertarung tanpa henti dengannya, tidak dapat memperhatikan hal lain. Ini menyebabkan Yang Kai dan yang lainnya bersukacita, tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Binatang darah itu benar-benar dimusnahkan dan tidak bisa lagi mengembun. Bahkan ular darah yang merayap di seluruh bintang dihancurkan oleh kekuatan elemen buminya. Yang Kai mengutuk dalam hati. Dia hanya bisa melangkah maju lagi. Tombak naga asurnya terbang dan menusuk, menarik perhatian kura-kura bintang. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dia janjikan kepada Tuan Dewa Gagak Hitam sebelumnya. Itu juga terkait dengan apakah Blood Demon Divine Palace bisa dibuka. Dia tidak bisa tinggal keluar dari itu. Tekanannya seberat gunung. Menghadapi monster-monster tahap ke-7, kecerobohan apapun bisa merenggut nyawanya. Yang Kai secara alami hanya bisa fokus 100%. Orang-orang lainnya membantu dari samping. Untuk sementara, mereka mampu menjerat kura-kura bintang. Beristirahat sejenak dari pekerjaan yang sibuk, Yang Kai melirik istana Dewa Iblis Darah dan menemukan bahwa itu menjadi lebih padat. Tampaknya Tuan God Black Crow dan yang lainnya membuat kemajuan yang baik. Menurut perjanjian sebelumnya, selama Blood Demon Divine Palace benar-benar dibuka, tugasnya akan selesai dan dia tidak perlu lagi bertarung dengan tulang yang keras. Wei Bukue terkejut, meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan Yang Kai dari Junior Brother Suzen dan bahwa orang ini telah mengalahkan Yuluocha dengan satu gerakan di Asura Field di Tousan Bird Star City, mendengarnya adalah satu hal dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Baru sekarang dia menyadari kesenjangan antara dia dan Yang Kai. Meskipun semua orang telah melakukan yang terbaik untuk menjerat kura-kura bintang, lebih banyak tekanan pada Yang Kai, yang terus-menerus menyerang dan menerobos garis musuh. Wei Bukue berpikir bahwa jika dia berada di posisi Yang Kai, dia akan kelelahan dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia bahkan mungkin terbunuh. Tapi Yang Kai masih bisa bertahan. Meskipun situasinya kadang-kadang tampak genting dan berbahaya, semuanya tampak berada di bawah kendalinya. Yang Kai ini benar-benar memiliki bakat yang bagus. Tidak heran bahwa sebelum pergi, kakak mudanya telah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertemu Yang Kai, dia harus menariknya ke sisinya. Bakat seperti itu, bahkan jika dia hanya bisa mencapai tahap ke-6 Open Heaven di masa depan, tidak dapat dibandingkan dengan pakar tahap ke-6 biasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat. Wei Bukue menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Kemudian, dia memusatkan pikirannya dan menebas dengan pedangnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terluka. Bahkan Wei Bukue dan yang lainnya dipenuhi luka, belum lagi Yang Kai. Kalau tidak, dengan ketahanan dan daya tahannya yang kuat, dia akan mati berkali-kali. Monster Beast tahap ke-7 benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari begitu banyak orang, mereka hampir tidak bisa menjeratnya. Itu tidak mungkin untuk membunuhnya. Yang Kai memperkirakan bahwa hanya Open Heaven tingkat menengah yang dapat berharap untuk membunuh kura-kura bintang ini. Selain itu harus menjadi Open Heaven tingkat menengah dari tahap ke-5 atau ke-6, Open Heaven tingkat ke-4 tidak memiliki kemampuan ini.
Sementara kura-kura bintang terjerat, sisi Tuan Dewa Gagak Hitam tidak terganggu sama sekali. Kemajuannya sangat cepat. Hanya dalam 1 jam, Blood Demon Divine Palace hampir dipadatkan. Namun, kura-kura bintang sedang berhibernasi di sini. Itu seharusnya menjaga Blood Demon Divine Palace. Semakin banyak kemajuan yang dibuat pihak Sir God Black Crow, semakin marah kura-kura bintang, dan semakin kuat kura-kura itu. Yang Kai dan yang lainnya, yang bertarung dengannya, memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang ini. Pada saat tertentu, ada suara retakan ringan, dan ki yang menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Kemudian, pedang ki tiba-tiba terpotong dari pinggang Lin Feng langsung ke arah kura-kura bintang. Pedang ki ada di mana-mana, dan kekosongan itu pecah. Di punggung kura-kura bintang yang tebal, retakan sepanjang beberapa kaki muncul secara langsung. Melalui celah itu, organ dalam dan daging yang menggeliat hampir bisa terlihat. Yang Kai, yang terjerat dengan kura-kura bintang, tercengang. Yang lain juga tercengang. Tubuh Lin Feng menegang, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat pinggangnya. Saat berikutnya, matanya sedikit menyipit. Dia melihat plat identitas di pinggangnya patah. Dengan kata lain, pada saat itu, hidupnya dalam bahaya, dan teknik ilahi yang disegel di plat identitas diaktifkan. Untuk sesaat, keringat dingin menetes di punggungnya. Lin Feng bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia hanya tahu bahwa cahaya kuning telah ditembakkan dari kura-kura bintang, begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Kerja yang baik, Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa terbahak-bahak. Awan darah lain menggeliat dan memasuki tubuh Star Turtle melalui luka. Itu hanya bergerak. Sebelumnya, kulit Star Turtle tebal dan dagingnya tebal. Sekelompok besar orang telah menyerangnya untuk waktu yang lama, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya dapat diabaikan. Namun, pedang ki dari token identitas Lin Feng telah menyebabkan kerusakan besar pada Star Turtle. Bagaimana mungkin Divine Monarch Black Crow melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Tanpa menunggu Yang Kai meminta bantuan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Awan darah menghilang, dan kura-kura bintang meraung kesakitan. Yang Kai dan yang lainnya tiba-tiba terbebas dari tekanan. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Lin? Wei Buke istirahat dan bertanya. Lin Feng perlahan menggelengkan kepalanya, tapi masih ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Bahkan ketika dia ditangkap oleh Kunsa di alam kekosongan besar, dia tidak merasa begitu takut. Sekarang tampaknya tidak realistis untuk mengandalkan teknik ilahi di plat identitas murid-murid tanah yang diberkati dan surgawi untuk membunuh kura-kura bintang. Pedang ki barusan sangat kuat, tetapi hanya meninggalkan luka di punggungnya. Dalam hal ini, bahkan jika semua orang mengaktifkan teknik perlindungan ilahi, itu tidak akan membunuh kura-kura bintang. Tetapi berkat teknik perlindungan ilahinya, cangkang kura-kura itu rusak, jadi metode Tuan Dewa Gagak Hitam berhasil, dan Yang Kai dan yang lainnya bisa bernapas. Istana Ilahi Iblis Darah semakin solid. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, suara dengungan bisa terdengar, dan langit dan bumi bergetar saat gerbang Istana Darah Iblis Ilahi perlahan dibuka. Mata Kaisar Dewa Gagak Hitam menyala dengan penuh gairah. Para prajurit yang berada di bagian yang berbeda dari Arayais juga bersemangat. Selesai. Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan yang lain dan bergegas ke Istana Ilahi Iblis Darah, menghilang langsung ke dalamnya. Ketika yang lain melihat itu, mereka tidak ragu-ragu. Mereka semua bergegas menuju Istana Ilahi Iblis Darah, berjuang untuk menjadi yang pertama. Yang Kai ingin mengutuk, karena God Monarch Black Crow telah pergi, Star Tortoise tidak lagi ditahan olehnya. Seperti harimau yang telah dilepaskan dari kandangnya, auranya melejit. Yang Kai dan yang lainnya, yang telah menangani situasi dengan mudah, tiba-tiba merasakan tekanan meningkat. Beberapa sosok yang berkumpul di sekitar bintang kura-kura dikejutkan oleh kinya, dan mereka semua mundur. Medan perang itu seperti papan catur. Satu gerakan yang salah akan menyebabkan banyak gerakan yang salah. Kepergian tiba-tiba Tuan God Black Crow menempatkan Yang Kai dan yang lainnya dalam situasi yang canggung dan berbahaya. Kura-kura bintang bergoyang, dan lebih dari selusin sosok jatuh ke tanah, berdarah. Sinar cahaya kuning melesat keluar, menuju orang-orang lainnya yang sedang terburu-buru. Tuan Dewa Gagak Hitam mungkin tidak ingin peduli dengan hidup dan mati Yang Kai dan yang lainnya. Dari sudut pandangnya, dia berpikir Yang Kai dan yang lainnya dibunuh oleh kura-kura bintang, jadi dia pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun Yang Kai melawan, sulit baginya untuk melawan monster beast kelas 7. Pergi, Yang Kai berteriak saat dia menusuk dengan tombak panjang di tangannya. Namun, ketika suaranya jatuh,
Ekor kura-kura bintang seperti palu meteor terangkat tinggi, dan cahaya kuning menyilaukan berkumpul di atasnya. Itu jatuh ke tempat di mana orang-orang berkumpul, dan kecepatannya secepat kilat. Melihat ke arah itu, wajah Ku Huachang menjadi pucat. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak pergi, ki mengerikan dari kura-kura bintang menguncinya dengan kuat, dan dia tidak bisa tidak memiliki gagasan bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Cahaya di depannya terhalang, dan dunia menjadi gelap. Mata yang Kai pecah, dan dia segera mendesak hukum ruang angkasa, dan sosoknya melintas di depan Ku Huachang. Angin menekan kepala, serangan kura-kura bintang tidak mengenainya, tetapi Yang Kai merasa mati lemas. Dia tidak bisa menghentikan pukulan seperti itu, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika dia menggunakan teknik Golden Crow Casting Sun Divine Technique, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Jika dia tidak bisa menghentikannya, Ku Huachang di belakangnya akan mati. Pada saat hidup dan mati, sepertinya ada kilatan cahaya di benaknya. Di segel, kekuatan elemen kayu bersinar terang. Napas hijau mengalir keluar, dan di belakang Yang Kai, sebuah pohon besar tiba-tiba muncul, memegang kanopi besar, bergoyang dengan angin, seolah-olah walaupun langit jatuh, itu bisa bertahan. Boom! Terdengar ledakan kerasa. Ekor kura-kura bintang jatuh, cahaya kuning yang menyilaukan jatuh di kanopi pohon. Cahaya hijau dan kuning bertabrakan, membuat suara yang menghancurkan bumi.